kalau lagu kamu trending topik. Kenapa? Karena lagi relate bener-bener. Lagi banyak yang sakit hati. Gak ada lukanya nggak kelihatan. Lu relate nih, ini bisa ngetop kayak alamat Pelsong yuk. Iya. Alamat palsu. Iya. Sekong tanpa lekong. Sekong tanpa lekong. Mendingan ketahuan ya ada lukanya ya? Single keduanya kayaknya boleh satu lagi. Apa? Tanpa laki pun aku pun bahagia. Jangan dong. Boleh dong. Masih lo mau laki juga? Ya masih. Lalu emang apa? Si Yuk, botol. Celananya kendor. Sini sayang. Sini sayang. Sini sayang. Sini sayang. Sini sayang. Celananya Mike, kendor. sobirin, Mau dikasih Mike. 10 juta. Perlahan-lahan tim Brownies pun celana pada mulai kedodoran. Ya. Oke? Anda bernama Oksa. Oksa Larasati. Parah banget. Turun berapa kilo Anda? 10. Ya, Ivan Gunawan Sang Matahari. bagus. Udah balik. Terima kasih ya Matahari. Matahari Kasih selalu lah, 1 juta. peduli. Suruh kasih dia 1 juta. Lah dia kan juga udah bayar di dokter juga. Iya kan? Masih mau 1 juta lagi turun 10 kilo mau 1 juta. Gak ada, dia nggak ngomong. Gue yang ngomong. Iya, astaga Matahari. Masa lalu nggak terlalu berat dibanding bintang tamu hari ini. Iya, Oke. Mak, bener, Ya. Mak. Udah. Ayo, Oma, ya. Aduh. Oke, Ini judul temennya Oma. Apa? Temennya Oma. Ya. Enggak, kita jangan girang loh, dia lagi sedih. Iya, enggak. Judul Kita hari ini girang. enggak, maksudnya gua kalau bercanda sama dia Iya, kan pun gitu. begitu. Gitu dia. Tapi kalau sekarang dia pasti jadi gini ya, sekarang dia udah gitu. Dia belum relax ya. Judul hari ini judulnya adalah Aduh, masalah lagi. Kapan kelarnya sih? Sekarang ini kita kedatangan artis yang biasanya heboh, tapi kali ini membawa kabar permasalahan rumah tangganya. Kita panggil ini dia Roro Fitria. Mas, silakan duduk. Jangan duduk, Mas. Oma kemana? Tuh. Ada Roro. Aku kaget. Bener kata lo, bener. Iya kan bener. Bener kata lo. Sini lo sebelah sini. Kalau nggak ada apa-apa dia langsung Iya. Iya kalau enggak. Oh iya bener Kita tuh kalau sebenarnya Oma. kaget loh. Kan Roro kan sebelumnya kan masih di sini kan. belum Kok lama. nggak salah setelah berapa hari dari sini langsung Abis lahiran ya. habis lahiran kan duduk ke Enggak, sini. abis lahiran dia ke sini. Terus langsung Sebenarnya keluar berita. kayak kalau feeling aku nih, pas emang abis lahiran, pas dia ke sini tuh sebenarnya udah ada masalah. Tuh kan. Soalnya teman-teman tuh biasa kan ngomongin di belakang, kayaknya ada yang berubah deh Roro gitu. Balas dong. Ruben tahu aja. Iya, tahu. Ya kan dari Roro jengkrak-jengkrakan aku tahu. Iya kan? Gimana sih Ro? Ini sekarang ini ada artikel mau kita tanyakan Roro ya. Dan kebetulan hari ini Roro bersama pengacara ya. Iya, benar. Oke, mendampingi dari sisi kuasa hukum ya. Coba kita lihat dulu artikelnya. Sebelum melahirkan, Roro Fitria mantap gugat cerai. Aku harus menyelamatkan hidup aku, hidup baby Sultan. Oh dari pas lagi mengandung pun Roro sudah terfikirkan untuk melakukan gugatan. Sudah. Jadi ini sebenarnya akumulasi dari beberapa kali, bisa dibilang udah puluhan kali ya, atas pertikaian-pertikaian yang sebenarnya sudah terjadi gitu. Cuman karena satu dan lain hal, Roro masih tetap mencoba, yakin bahwa yang bersangkutan bisa merubah sikapnya, pola tindak tanduknya, cara bicara dan sebagainya. Ternyata finally klimaksnya adalah pada saat baby Sultan. Iya, jadi ini merupakan suatu akumulasi berpuluh-puluh kali yang telah terjadi selama pernikahan Roro, yang sebenarnya memang Roro tutupin karena Roro berpikir pasti yang bersangkutan insya Allah akan berubah. Ternyata dari perjanjian dan yang disampaikan Mas Andri itu semuanya tidak terbukti gitu. Jadi
terjadi lagi pertikaian dan setelah itu juga pengkhianatan. Jadi klimaksnya adalah pada saat baby Sultan lahir kok ya masih bisa gitu nyakitin Roro gitu. Jadi ya udahlah enough gitu daripada terusin lebih banyak lagi trauma yang Roro alami. Oke, pada saat Roro habis melahirkan masih tetap bisa menyakiti Roro. Salah satu contohnya? Bertikai itu udah hal yang lumrah sebenarnya kalau di tempat Roro ya, cuman memang Roro tutupin terus udah gitu yang nggak bisa ditolerin adalah dia masih selalu berkomunikasi, chatting dan mengada-adakan suatu situasi yang bisa memicu pertikaian sehingga dia keluar rumah tengah malam, nggak pulang sehari 2 hari 3 hari dan entah kemana. Dan Roro juga ada bukti chattingnya dia dengan someone lebih dari 1 juga gitu. Jadi nggak diduakan, nggak ditigakan, diempatkan malah bahkan. Diempatkan. Oke. Nah, jadi maksud Roro ini memang ingin menyelamatkan hidup. Tadi ada maksud Roro ingin menyelamatkan hidup Roro dengan baby Sultan tuh gimana? Iya, jadi dalam hal ini selain Roro didampingi oleh beberapa tim kuasa hukum juga saat ini masih terapi oleh psikolog, konselor dan juga ada dokter karena memang traumatik yang Roro alami itu udah berbulan-bulan gitu. Dan automatically dengan baby Sultan juga seperti itu karena beberapa kali Mas Andri sempat marah itu sambil gendong baby Sultan sambil maki-maki Roro, habis itu sempat banting-banting barang, jadi tindakan destruktif. Jadi hal ini juga sangat merusak psikologi baby Sultan sendiri, even dia belum mengerti, cuman kan di otaknya bisa merekam sejak di kandungan pun Roro udah diperlakukan seperti itu hingga sampai dengan baby Sultan lahir pun masih seperti itu. Jadi ya udahlah ini benar-benar ngerusak psikologi Roro, ngerusak psikologi baby Sultan. Ya udah I have to live gitu. Aku harus melakukan suatu perubahan yang nggak bisa gini terus dan aku udah nggak kuat untuk nutupinnya. Oke. Nah, setelah Roro menggugat, ada usaha dari pihak suami untuk meminta maaf atau memperbaiki situasi atau menghubungi pihak lawyer? Ya, dari kami begini, sebelum perceraian kami menyarankan Roro untuk tetap terus menjalankan pernikahan. Kedua, kami minta izin untuk ketemu dengan orang tuanya. Nyai sendiri ya, dari Nyai Roro untuk ketemu orang tuanya. Tapi Nyai berubah pikiran di tengah jalan, balik. Dan ketiga adalah kesempatannya sebenarnya ketika kemarin mediasi. Mediasi itu kan penyelesaian sengketa, Nyai sebenarnya memberi kesempatan kedua untuk beliau dengan surat perjanjian. Mungkin tidak terjadi perceraian atau mengatur anak, cuman dalam mediasi itu hanya 5 menit yang terjadi. Pihak Andri melakukan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Roro, Nyai, dan tidak kalau kami bilang tidak penting gitu dilakukan itu, yang menyebabkan hanya terjadi 5 menit. Yang biasanya ketika terjadi mediasi itu banyak waktu yang bisa diutarakan sebenarnya. Kalau klien kami atau orang lain mungkin bisa 1 jam atau 2 jam, tapi yang terjadi 5 menit. Jadi kami sebagai kuasa hukumnya merasa yakin bahwa putusan Roro ini kami saksikan. Apa yang dilakukan Andri itu kami saksikan semua. Apa yang dikatakan Nyai tentang Andri itu benar, itu terjadi. Oke. Jadi dia melakukan suatu hal yang tidak masuk logika, Kak. Oke. Gitu. Jadi dia tindakannya dan apa ya? Nggak tahu itu kalau misalnya orang normal nggak akan seperti itu gitu. Jadi akan memanfaatkan tempat dan waktu untuk berkomunikasi dengan baik, tapi malah dia mengolok-olok dengan mimik mukanya, dengan gestur badannya gitu. Jadi memancing suatu trauma sendiri bagi Roro. Oke. Tapi ternyata Roro juga sempat berpikiran untuk rujuk loh. Coba aku lihat tayangannya ya. Jadi memang sempat ada niat sebenarnya untuk rujuk ya, pengen memperbaiki. Lebih tepatnya adalah ketika mediator menyampaikan suatu option untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini dengan perjanjian, melakukan surat perjanjian kedua, karena surat perjanjian pertama telah dilanggar di mana di depan Ustadz Mohai dan beberapa saksi telah dilanggar. Oke, dengan item-item yang sama, pertikaian, perselisihan dan juga pengkhianatan. Nah, setelah itu mediator memberikan saran bahwa akan dilakukan perjanjian yang kedua. Apakah Nyai berkenan? Sebelumnya memutuskan iya dan tidak, tapi yang bersangkutan melakukan suatu hal yang
itu tidak masuk logika, dia mengolok-olok dengan mimik mukanya sehingga memancing suatu suasana yang tidak kondusif. Jadi ya sudah, cuma 5 menit habis itu kita masing-masing keluar karena Roro sempat berteriak dan media pun mendengar. Oke. Jadi berarti sekarang ini tekad Roro sudah benar-benar bulat untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, berarti ke sidang ya? Sidang. Sidang perceraian. Ya, hasil mediasi nanti akan diberitakan ke majelis hakim. Berarti Roro sama Baby Sultan sekarang tinggal di mana? Pulang ke rumah Roro? Iya, di rumah saudara tepatnya karena masih takut kalau sampai ketemu lagi. Jadi Roro nggak ninggalin rumah ya? Enggak, jadi beberapa kali pulang, terus balik lagi ke tempat saudara, terus pulang lagi. Oke, jadi ya memang rumah juga rumah Roro kan? Iya. Iya ya. Oke, dan kebetulan dari sebelum nikah dia udah punya di rumah itu juga kan? Iya, jadi kalau sebenarnya Dengan sih bangku lu yang gede itu kan? ya kan? sebenarnya emang agak-agak ini ya ironis ya karena Nyai Terah nerima dia tuh apa adanya Kak. Jadi udah cerai 4 kali, baru tahu juga, terus udah gitu punya anak juga udah banyak banget, udah 6, terus maaf ya mas belum settle juga Nyai terima apa adanya. Jadi sampai dengan hajatan apa segala macam itu semuanya Roro yang handle, sampai mahar pun juga dari Roro, rumah, fasilitas segala macam. Cuman kok ya bisa dia tega banget gitu, bentak-bentak, terus sampai dengan kekerasan verbal, non verbal, abis itu khianatin, ngapain gitu. Oke. Oh berarti memang yang sebelumnya itu sudah pernah menikah 4 kali. Oke. Apa Roro ada komunikasi dengan mantannya sebelum? Enggak. Setelah berita ini naik mungkin? Enggak. Jadi Roro rasa sih nggak perlu ya kita fokus ke Roro dan juga. Enggak, maksudnya mereka memberikan semangat ke Roro gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, nah kita ada video di mana pernyataan Mas Andri yang perlu Roro tanggapi. Kita lihat tayangannya ini dia. Gimana Roro menanggapinya? Iya, karena traumatik yang sangat mendalam dan akumulasi sudah berbulan-bulan, selama 9 bulan Roro tinggal hidup bersama sama dia, itu mengakibatkan Roro harus nggak mau benar-benar nggak mau ketemu. Kemarin aja beberapa kali dipertemukan dalam satu acara, Roro nggak mau gitu, nggak mau in frame. Terus udah gitu juga waktu pas kemarin di mediasi di pengadilan juga Roro takut gitu, masih ketemu dengerin suaranya aja takut, makanya nggak nengok sama sekali. Nah ketika dia malah mencibir-cibirkan mulutnya, ngeledekin Roro, jadi makanya Roro udah tambah trauma lagi. Padahal even ini udah beberapa kali Roro ke psikolog Uni Citra ya untuk dibikin calm down lagi, nggak takut, nggak traumatik lagi, malah itu membuat traumatik Roro sendiri kemarin waktu pas di persidangan. Akhirnya jadi ke picu ya. Betul, Oke, impuls jadi gitu. ya, jadi ada trigger lagi gitu ya. Oke, nah, jadi sebenarnya kalian ini sudah pisahnya itu berapa lama ya, Ro? Kurang lebih 1 bulanan ya. 1 bulanan. Usia pernikahan? 9 bulan. 9 bulan ya. Oke. Nah, kalau dari kuasa hukum nih ya, kira-kira langkahnya kan berikutnya adalah proses sidang. Adakah tuntutan dari Roro? Nyai tetap menuntut untuk untuk membiayai Baby Sultan, dan kedua juga nanti kami akan pikirkan jalan untuk Baby Sultan untuk mereka bertiga bagaimana ke depannya, karena tidak mungkin kami dan Roro untuk memutus hubungan silaturahmi atau hubungan langsung ke ayahnya, tidak mungkin seperti itu. Kami akan memikirkan ke depannya. Oke, jadi ibarat artinya untuk hal membesarkan Baby Sultan harus duduk bareng-bareng ya, cari jalan keluarnya yang di tengah-tengah gitu ya. Oke, kita lihat dulu artikel berikut ini ya, artikelnya. Punya bukti otentik, Roro Fitria mengaku tahu penyebab Andre Irawan sering kawin cerai. Punya bukti otentik, bukti itu Roro pegang? Iya, Roro pegang. Oke, nah apa yang membuat Roro ya, oh ini nih penyebabnya? Iya, jadi selain memang situasi dan kondisi yang Roro sendiri alami, Roro juga mempunyai track record yang bersangkutan bahwa dari perceraian dia yang sebelumnya juga notabene kurang lebih seperti itu, pertikaian, terus pengkhianatan, terus tentang ketidak fulfill penghasilan dan lain sebagainya. Oke.
Baik, Roro, ini benar nggak sih jika selama pernikahan ini dari maaf nih ya, dari pihak suami ini memang sering nyuruh jual aset pribadinya Roro gitu? Iya sering. Salah satu contohnya? Jadi ya kalau misalnya Roro tuh nggak apa-apa ya kalau misalnya buat nambah modal usaha dan lain sebagainya. Tapi Mbok ya bikin Roro nyaman gitu, ngormatin baik, bertutur kata baik, itu nyayangin Roro. Cuman enggak bentak-bentak sampai bilangin dasar istri goblok, tolol, bego gitu. Siapa yang kuat gituin Kak? Udah di sisi lain kok ya dipaksa buat lu kan punya banyak banget banda kan, udah jual aja gitu. Oke. Padahal banda itu juga yang emang Roro bisa yang beli sendiri kan? Iya, punya Roro sendiri, punya mama almarhum. Apa landasannya sampai beliau meminta Roro harus menjual? Ya itu, Ada keinginan dia yang mau membeli sesuatu? enggak buat nambahin modal dia bengkel gitu. Terus buat sampai buat event, buat lahiran pun ketika Roro nanya, "Pak, ini gimana?" Bodoh amat, gue nggak tahu gitu. Lu jual aja perhiasan gitu. Terus ya udah sampai jadi gimana ya, laki-laki seharusnya punya harga diri atau enggak, kasihan atau gimana itu dengan tenangnya gitu. Lihat kayak gitu malah nemenin ke tokonya. Jualnya. Oke. Nah, tapi reaksi keluarga waktu Roro tahu mau gugat cerai. Apa reaksi dari keluarga Roro? Semuanya menyerahkan kembali ke Roro ya, karena Roro yang menjalaninya setiap hari seperti apa, dan kaget ya, semuanya kaget karena memang semuanya Roro tutup-tutupin sampai dengan dari awal pernikahan menggelar pesta sedemikian rupa, sakralnya, detailsnya itu dari keluarga Roro dipikir 50-50, ternyata enggak, Roro semuanya. Berapa total habis biaya pernikahan kemarin, Roro? Dalam hal ini Roro nggak mau mention nominal ya, cuman lebih kepada sayang sekali gitu sampai Pak D, Bude dari Jawa yang udah sepuh pada datang memberikan doa restu kan tuh jauh lebih tidak ternilai harganya, dan itikat suci dari Roro sendiri ingin membina suatu keluarga yang benar-benar sakinah mawaddah rahmah, pengen punya imam yang benar-benar baik sama Roro, sayang sama Roro, itu sebenarnya Roro cari. Tapi kenapa kebaikan Roro dibalas dengan pengkhianatan dan sakit hati terus gitu. Rezeki sebenarnya bisa dicari bersama ya, tadinya tujuannya Roro. Tapi ya yang Roro inginkan itu ya ternyata sulit juga dilakukan oleh orang lain. Mungkin terkesannya ringan, mudah, tapi tidak mudah untuk dilakukan oleh orang lain. Nah, saking traumanya Roro harus dikawal ketat kemana-mana. Bahkan saat sidang mediasi kemarin. Kita punya fotonya ya. Banyak banget yang awal ya, Ro. Saking punya kekhawatiran yang besar ya, Ro ya. Apa yang berarti kekhawatirannya lebih cenderung ke ketakutan ya, Ro? Jadi kalau misalnya next atau bisa komunikasi dengan psikolog pribadi Nyai, Uni Citra, nanti bisa ditanyakan secara klinisnya seperti apa. Cuma kalau dari segi physically juga Roro takut karena siapa yang menggaransi yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan distraktif lagi, karena di depan Roro pun udah sangat sering gitu ya, banting-banting barang sampai pecah dan lain sebagainya, dan sampai pernah mendorong Roro sampai jatuh, dan saksinya asisten rumah tangga Roro gitu. Oke. Tapi dari pihak Roro masih ada nggak yang belum sempat disampaikan ke pihak suami? Sebenarnya begini, pas mediasi itu sebenarnya saat-saat yang penting untuk kedua belah pihak untuk mengutarakan apa sih yang bisa diperbaiki. Hanya itu, kami juga sudah mempersiapkan selama berminggu-minggu, tapi ya itu hanya dalam sekejap tiba-tiba kesempatan itu hilang, habis dalam sekejap. Dan yang bersangkutan tidak mengakui bahwa melakukan suatu tindakan yang konyol meledek Roro gitu. Padahal saksinya ada Pak Andika, salah satu lawyer Roro juga di dalam ruangan itu gitu. Jadi yang sangat disayangkan kenapa sih tidak mengakui
kesalahan demi kesalahan sehingga tidak menjadi blunder kemana-mana seperti ini. Itu seharusnya. Satu hal lagi, tidak perlu melakukan propaganda dengan membuat akun-akun palsu baik di YouTube maupun di media-media online yang menyudutkan Nyai. Nyai sangat tahu bahwa itu yang bersangkutan gitu. Jadi kalau being gentle, being brave, berani mengakui kesalahan dan berani tidak perlu menghasut dengan propaganda seperti itu jauh lebih baik gitu. Dan Nyai jauh lebih respect. Tapi kalau caranya pengecut seperti itu, orang nggak suka. Oke, baik. Ini ya setiap orang pasti punya permasalahan hidup ya. Tapi yang terjadi dengan Roro, dia punya cerita sedikit yang berbeda. Kita masih ada beberapa bintang tamu yang lain dengan cerita-cerita rumah tangga mereka. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Brownies Obrolan Manis. Aku tak bisa sampai kapanpun tak bisa membenci diri. Lebih cool mana? Cowok yang followernya banyak atau cowok yang temennya banyak? Yang manapun, gak ada yang cool kalau batuk. Segera minum Konidin OBH. Efektif meredakan batuk berdahak. Sensasi minnya bikin cool lagi. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Gula manis-manis, nanti diabetes, saya kan keturunan, risikonya 6 kali. Ganti gulanya, jaga lemaknya, cegah diabetes, Tropika dan Slim. Komedi situasi tentang semua cinta. Ada cinta bertepuk sebelah tangan, ada cinta buta, bahkan ada cinta yang bikin gila. Tapi yang pasti, semua cinta butuh duit. SCBD, semua cinta butuh duit. Hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam di Trans TV. Baru, cincau selasih Cap Panda. Wow! Rasakan segarnya. Double sensasi baru, cincau selasih Cap Panda. Double sensasinya nyegerin. Cincau selasih dari Cap Panda. Bersihin makeup dalam sekejap. Oval Micellar Water H2O. Angkat makeup dengan maksimal. Ini buktinya. Oval Micellar Water H2O. Baru Oval Face Serum. Oke, baik. Nah, ini tadi pertama udah selesai ya ceritanya ya. Oh, dia mah belum selesai. Selesai. Ini masih ada lagi nih, kita dengerin ya. Iya, ya. Oke, nah, sekarang ini kita kedatangan wanita yang juga belum lama ini berpisah dengan suaminya. Kita panggil ini dia, Anissa Aziza. Silakan duduk. Anissa Aziza. Coba kita lihat dulu artikelnya ya. Ini dia. 7 tahun menikah, Bobby Tinsya dan Anissa Nur Aziza resmi cerai. Oke, jadi beberapa waktu lalu Bobby sempat datang ke Brownies. Sekarang saatnya Anissa juga bisa memberikan suaranya untuk menjawab apa yang menjadi statement Bobby beberapa waktu lalu ya. Nis, jadi udah pisah sama Bobby itu udah cukup lama? Hasil keputusan 15 Juni, Oke. akte itu tanggal 27 Juli. 27 Juli ya, jadi memang proses juga nggak terlalu lama ya dari Juni ke Juli. Iya ya, Agak sebulanan cepet, ya. betul. Cepet ya. Oke, karena semuanya sudah sepakat gitu ya. Iya. Oke, kalau menurut kamu apa sih titik permasalahan kalian ketika memutuskan untuk berpisah? Kalau titik permasalahan yang sebenarnya sudah dari 2019. Itu sudah mulai cekcok, lalu 2020 ada lagi, 2021 ada lagi gitu. Akhirnya ya mungkin setiap ada permasalahan itu akan terbawa lagi gitu, akan keungkit lagi kan gitu. Jadinya 2022 cekcok-cekcok akhirnya ya mungkin emang nggak bisa, harus dilanjutin lagi gitu, daripada nantinya tiap ada problem aku membawa itu lagi gitu. Oke, jadi ya memang
menutup atau mengungkit itu agak sulit untuk kita. Atau setiap orang kan gampang banget ngasih saran, tapi kita yang menjalani sebenarnya kita yang tahu gitu ya. Nah, setelah ada gugatan, keluarga siapa yang paling kaget mendengar kabar itu? Keluarga aku. Keluarga kamu ya, karena sebelumnya kamu jarang cerita gitu. Karena ya selama 8 tahun pernikahan pun aku tidak pernah cerita sama sekali apa rumah tangga aku bagaimana. Kecuali yang happy-happy pasti aku akan ceritain. Tapi untuk permasalahan inti, baik cekcoknya aku jarang banget cerita. Jarang banget cerita. Oke. Nah, kamu ini kan sempat berusaha untuk mempertahankan atau memang pada saat itu udah pasrah kita pisah aja? Sampai kemarin beliau pulang umroh pun aku masih mau mempertahanin ya gitu. Keluarga juga bilang sekarang semua terserah kamu gitu, karena kamu yang menjalani rumah tangganya, kamu yang tahu pahit manisnya gitu. Kita keluarga sini cuma support, cuma doa kan gitu. Jadi sampai kemarin pun sebenarnya masih mau mempertahanin karena berpikirnya anak gitu kan, anak psikisnya gitu dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya segala upaya dan usaha semuanya sudah dicoba sebenarnya ya. Betul. Tapi ya manusia baik itu kesabaran atau apapun punya ada batas maksimal. Betul. Jadi terkadang menyalahkan seseorang itu mudah, tapi kan yang menjalani ini mereka. Jadi mereka yang tahu gitu. Nah, kita ada ungkapan dari Bobby Tince tentang kondisi rumah tangganya. Kita lihat tayangannya ini dia. Oke. Jadi justru apa sih yang bikin kamu jadi sungkan untuk cerita ke Bobby? Sebenarnya bukan sungkan ya Kak gini, karena aku bukan menyangka ya, meluruskan gitu. Selama pernikahan pun aku itu sangat jarang untuk cerita ke kakakku gitu, karena aku sudah tidak punya orang tua gitu kan. Jadi aku lebih banyak pendam semua. Waktu pada saat nikah juga aku jarang untuk keluar rumah tuh, paling ada kumpul aku pulang. Atau misalkan ada pengajian, arisan aku langsung pulang. Jarang banget itu bersosialisasi dengan lingkungan di rumah gitu. Makanya ada statement gitu aku agak gimana ya, maksudnya bertolak belakang dengan faktanya gitu. Jadi memang aku pendem gitu, aku pendem. Akhirnya puncaknya adalah 2021 itu puncak aku benar-benar gak kuat. Akhirnya aku bilang ke keluarga gitu, mau gak mau dengan semua yang sudah aku tahan selama 7 tahun ini, akhirnya aku ungkapkan karena gak bisa juga nih aku pendem semua sendiri dari dulu kan gitu. Oke. Dan pada saat misalnya gini, kan memendam sesuatu itu juga tidak baik. Tidak bagus. Ya. Jadi ke siapa biasanya kamu bisa mengungkapkan kalau tidak ke pasangan ya? Kan misalnya ke sahabat kah, ke orang terdekatnya, yang paling kamu dekatnya siapa? Kalau pada saat pertama kali aku, karena kan gini sebenarnya, aku tidak mau bercerita ke keluarga pun itu adalah aib rumah tangga aku gitu. Jadi ketika memang pas sudah puncaknya, itu aku bilang ke kakak angkatku, gini sis, gini. Mereka kaget, kenapa kamu bisa kuat sebenarnya gitu, bertahan gitu. Aku bilang, dan kenapa baru cerita gitu kan. Coba bilang, ini aib aku juga, pada saat itu ini masih aib aku juga, aku masih istrinya beliau gitu kan. Aku tidak mau menceritakan yang sedih-sedihnya gitu kan. Jadi akhirnya kakak bilang, kamu yang menjalani, kamu yang ada di situ gitu. Teteh cuma bisa bilang ngasih support, ngasih doa, semua balik lagi ke kamu gitu. Oke. Tapi kalau dari kamu sendiri udah berapa lama sih kamu merasa komunikasi kamu sama Bobby ini gak lancar? Dari 2021 memang komunikasi, karena beberapa 2021 itu memang sudah agak kurang baik ya gitu. Lalu banyaklah kejanggalan dan fakta yang aku dapetin 2021 lagi itu puncaknya ke 2022 ini, jadi kami memang kurang berkomunikasi baik gitu. Padahal kemarin waktu pandemi, kalau aku sih kan karena memang nggak terlalu kenal dengan kalian berdua ya, tapi sering ngeliatin kalian live jual baju. Jadi kalau misalnya dilihat tuh kayak kompak aja, akur-akur aja gitu. Jadi memang ternyata sebuah adegan rumah tangga itu nggak selamanya yang kita bisa lihat di sosial media itu indah ya. Iya. Jadi ya terkadang hal yang ya beda ya sudut pandang ya. Terkadang hal yang memang dilihatnya terkesannya tidak baik ya ternyata malah biasa-biasa aja. Biasa aja gitu. Jadi makanya tidak bisa melihat atau menghakimi kehidupan orang lain gitu dari hanya sosial media, hanya dari
mendengar kata si ini. Jadi yang menjalani itu ya benar. Ketika keluarga kita memberikan ungkapan, keluarga pasti akan menyerah. Yang sebenarnya ya tidak ikut campur, tapi menyerahkan kepada ya yang menjalani. Iya kan, seperti apa. Oke, nah ini banyak sekali tanggapan, banyak sekali yang beranggapan kalau yang dimaksud adalah mengenai orang ketiga. Gimana tanggapan kamu? Dari pihak aku nggak ada, gitu. Cuman mungkin memang titik permasalahannya dari situ, gitu. Dari orang ketiga itu. Setelah kalian menikah? Setelah 4 tahun menikah. Setelah 4 tahun menikah. Oke, nah berarti kan komunikasi sudah tidak baik. Sekarang anak-anak juga ya mau tidak mau setelah sidang putusan itu anak-anak ya harus menerima. Betul. Ya. Dan pembagiannya ke Bobby bagaimana? Kalau aku sih nggak membatasi ya, maksudnya karena rumah kami juga deketan kan, cuma beda beberapa gang doang gitu kan. Jadi silakan selagi kakak mau ke Abi nggak, misalkan gitu kan. Iya bunda mau, misalkan kakak mau ke depan nggak main PS sama. Iya aku selalu begitu. Ketika dia memang sudah seminggu lebih di aku gitu, pasti aku nanya, kakak mau ke rumah depan nggak, mau main PS nggak sama Abi? Nggak bunda, nanti aja gitu. Jadi aku pun tidak menutup atau menghalangi dia untuk ke sana gitu kan, karena bagaimanapun dia tetap bapaknya kan gitu. Ya, tapi sempat nanya, bunda kok kita pindah rumah gitu? Sempat ada dan mungkin masih ya, karena dari sebelum surat itu datang aja ada perkataannya kakak yang memukul hati gitu, maksudnya Abi bunda kok udah gak mesra lagi, sudah cerai ya. Itu aku sangat kaget, bukan main. Tahu dari mana gitu. Padahal itu pada saat itu media juga nggak ada yang tahu. Nggak ada. Itu belum masuk gugatan gitu. Tapi mungkin si anak ini sudah paham gitu, karena kami sudah nggak bareng lagi, udah nggak bisa bonding lagi bareng atau tidur cerita-cerita bareng. Jadi kayaknya yang gede ini sudah paham gitu. Kadang juga kalau dia lagi main sama temennya, harus sih enak ya, papanya ada. Sudah akhirnya ditangkis. Ya kan Abi kakak kerja. Tapi kakak kerja ya buat kakak juga, buat sekolah kakak tahun depan, buat kakak pengen ini, pengen itu. Jadi dia anaknya sebenarnya sudah paham. Cuman kan gimana pun, aku berusaha kasih pengertian, Abi itu nggak kemana-mana, Abi kerja kak, Abi kerja buat kakak, kan kakak juga tahu. Untungnya karena beliau sudah sering show kesana sini, jadi dia sudah agak terbiasa. Sudah agak terbiasa. Gitu. Oke, Miss, ini setelah berpisah ya, kamu lebih suasana hati ya, lebih merasa lega atau lebih merasa kesepian? Sepi sudah pasti kak, maksudnya karena sesuatu yang berubah ya. Betul, karena biasa kami berempat di rumah, karena kan 2 tahun lalu kan memang beliau lagi show-nya jarang gitu, jadi memang benar-benar tuh bonding kita tuh kuat gitu. Ketika tahun ini agak jarang, terus pindah rumah sana, pindah rumah sini, pindah rumah sana, dia mulai merasakan dan nyeletuk, kok nggak mesra lagi sih, kok kita pindah ke sini lagi sih bunda, katanya gitu, kok gini, kok gitu. Itu sih yang nyesnya ke anak tuh. Oke. Tapi apa sih hal baik yang kamu bisa ambil dari cerita tentang perjalanan pernikahan kamu ini? Banyak hal sih kak, maksudnya aku pun ketika dengan beliau juga banyak hal-hal baru yang aku ambil, sisi positif yang bisa aku ambil gitu kan. Aku berusaha menjadi ibu yang baik, berusaha jadi istri yang baik pada saat pernikahan itu juga. Jadi sekarang ini cuman berpikirnya aku untuk anak, investasi aku sekarang tinggal anak gitu. Kalau dulu kan mungkin tiap kemana pergi sama anak ada kayak ukuran baju atau sepatu tuh, itu buat Abi kayak bagus deh. Kalau sekarang kan agak dikurangin gitu, karena pikir untuk anak-anak sekarang gitu. Oke. Apa yang menjadi perubahan diri kamu setelah ya ini gue sekarang sendiri, yang kamu mengalami perubahan sendiri itu apa? Dari hari-hari mungkin sih ya kak, terus biasanya juga kan dulu tuh komunikasi baik, itu telepon atau nanya di mana gitu. Kalau sekarang handphone tuh cuma nanyain ke kakak di rumah, anak-anak udah makan belum atau gimana gitu, hal-hal itu sih. Oke. Ya, berbicara tentang rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat
sensitif. Tapi yang dilakukan Nisa ini dia menggunakan hak jawabnya, menjelaskan bagaimana apapun itu. Tapi buat aku keren, Bobby dan juga Nisa, mereka tidak memisahkan komunikasi dan tidak saling mendoktrin pikiran anak untuk membenci orang tuanya. Bahkan baik dari Nisa juga terus mengarahkan untuk bertemu dengan abinya, ya, karena ya biar bagaimanapun sengerti-ngertinya anak tetap dia masih tidak mau tahu, maunya selalu bersama. Itu adalah hal yang paling berat. Apalagi jika suatu saat nanti Nisa sudah punya kehidupannya, Bobby juga punya kehidupannya. Bagaimana caranya menjelaskan ke pasangan yang baru dengan kehidupan yang baru, terus menjaga perasaan anak yang ada. Itu akan ada proses yang lebih susah lagi gitu. Tapi yang pasti saya yakin banyak doa buat Nisa, ya, diberikan kesabaran dan mudah-mudahan bisa jauh lebih baik. Karena biasanya kalau kita mikir yang jelek-jelek akan terus panas. Ya. Tapi kalau kita memikirkan sesuatu yang baik-baik tentang orang lain, itu akan jadi baik buat diri kita gitu ya. Tapi terbukti mereka menyelesaikan perceraiannya juga dengan tenang. Ya kan, tanpa tercium oleh siapa-siapa gitu kan. Jadi ketika pada saat ditanya ke Bobby pada saat commercial break, "Lu kenapa Bob sayang cinta?" "Gue cinta banget." Jadi hal yang itu mungkin tidak bisa kita tanya secara dalam, ya. Ada hal yang mungkin dia tidak bisa ungkapkan. Tapi dia sangat amat menghormati ibu dari anak-anaknya. Jadi makanya kalau saya bilang tidak semua kayak Bobby dan Nisa bisa legowo untuk bisa, biasanya kan ada tidak boleh, tidak ini, tapi Nisa tetap tidak mau berjauhan secara tempat tinggal, tetap maunya dekat supaya anak-anak bisa ada bondingnya terus ya. Dan itu penting ya, mungkin cerita orang berbeda-beda ya. Dan mudah-mudahan ini juga banyak doa yang baik juga buat Nisa dan Bobby sehingga bisa membesarkan anak-anak dengan baik ya. Mak, kayaknya gue butuh dokter kecantikan ya, Mak. Iya tuh udah mulai keriput, udah Ini mulai ada turun nih dokter, mata kayaknya. tapi kita nggak bisa konsultasi, kita harus Nggak banyak bisa konsultasi, nanya. Mak. Banyak nanya tentang hal lain. Ada turun masalah loh, juga. Ya. udah turun loh, Mak. Kita kedatangan seorang wanita yang sedang berseteru dengan mantan kekasihnya. Ya, kita panggil ini dia, Dokter Siska. Oke, aku ada artikel ya. Coba kita lihat dulu. Artikelnya apa? Silakan. Saling lapor perseteruan Kevin Hillers dan Dokter Siska makin panas. Oke, dan kemarin ini kami sempat mengundang Kevin dan sekarang saatnya Dokter Siska bisa menggunakan hak jawabnya. Dokter, ini gimana sih awal kejadian bisa sampai saling lapor? Awalnya sih menurut aku memang kita udah toxic relationship ya. Dan saat itu memang kita lagi baik-baik aja. Aku juga datang ke lokasi itu sama keluargaku sore-sore itu. Mamaku, kakakku datang untuk ke lokasi syuting. Kebetulan ada acara keluarga di Bogor, jadi mamaku mampir karena mama seneng dengan sinetron itu. Nah, malam-malamnya mamaku pulang. Aku bertiga masih di lokasi. Saya, adiknya, dan dia di lokasi syuting. Kita sedang nonton tayangan sinetron. Biasanya kan kalau perempuan annoying ya. Kayaknya kalau lagi nonton tuh suka tanya-tanya. Aku tanya sama dia 3 kali. Dia nggak ada negur, dia diem. Aku tanya, sayang ini kapan sih tayangnya? Dia sibuk record tayangan ulang kayaknya, karena dia suka posting-posting tayangan ulang di Instagramnya. Nah, aku kan gak dijawab-jawab, ditanya lagi. Terus sampai yang ketiganya, dia marah sama aku dengan nada yang sangat tinggi dan sambil agak didorong juga. Terus adiknya menimpali, saya tahu Kevin pasti marah. Nah, dari situ tuh aku merasa kenapa sih hal sepele harus emosi. Nah, terus aku bilang, kok kamu marah-marah sih? Aku gak suka loh dimarahin, apalagi di depan orang lain. Gitu kan. Notabene adiknya gitu. Iya, gitu kan. Maksudnya tuh saya rasa kan aku datang ke sana itu menunjukkan perhatian.
karena kan jauh ya ke puncak itu 2,5 jam. Apalagi ada keluargaku juga datang untuk dia juga gitu. Dan saat itu kondisinya dia sudah recovery ya, sudah sembuh. Mungkin keluar dari rumah sakit sekitar lebih dari 2 minggu. Jadi dia sih udah bisa syuting, berarti kan sudah beraktivitas seperti biasa, bisa jalan, kemudian tidak ada disabilitas lah gitu kan ya. Karena selama ini dia merasa he do play victim, but I think the real gentleman they don't do play victim gitu kan. Nah di sini kita ada cekcok. Sampai akhirnya dia ada lempar tas ke aku yang isinya tumbler, kemudian beauty kit, selain itu juga ada HP-ku dan HP-ku juga sampai pecah. Saking kencengnya, dia kan tidak mengakui ya, dia mengakuinya melempar ke atas. Memangnya serve tenis, lambung terus tek, ini dia lempar dalam jarak dekat itu di depan dia. Aku langsung sakit loh gitu, kita spontan ya otomatis kan cekcok lagi di situ dan bengkak-bengkak sampai biru-biru dan ada kontusi otot kata dokternya, sampai di ronsen juga, dan baru recovery setelah 2 bulan dari kejadian, mau bangun susah. Kemudian selain itu juga ada di sini juga karena ya gimana sih tenaga perempuan dan laki-laki secara anatomi tubuh juga perempuan itu harus dilindungi gitu. Makanya di Indonesia sendiri kita negara timur ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian ada Komnas Perempuan dan di kepolisian sendiri ada Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi di segi kedokteran pun fungsi tubuh antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Energi perempuan dan laki-laki itu berbeda. Gitu kan ya, makanya di sini saya juga ada dicekek. Ketika dicekek saya berontak dong, nggak mungkin dong ketika kita dicekek terus diem aja. Tidak ada seorang pun, mau itu profesinya dokter, mau itu profesi apapun, ketika kita sedang teraniaya nggak mungkin kita diem gitu kan. Nah jadi awal-awal yang dia melempar aku dengan tas itu tidak ada seorang pun yang ngevideo. Di pertengahan kejadian itulah adeknya ada video-video. Nah aku kan untuk apa di video-video gitu kan, aku juga merasa gak nyaman. Karena kan itu kan bersifat privacy, itu di kamar, tidak ada CCTV, dia video-video, kemudian aku merasa gak nyaman, akhirnya aku juga ngevideo sendiri. Karena pasti kita ada bad feeling dong, kok kayak mencari kesempatan dalam kesempitan, untuk apa kan pertengkaran di video-video gitu kan. Dan mungkin ada kata-kata saya juga yang ofensif ke dia pun sama. Jadi menurut aku kita berdua sama-sama emosi gitu kan. Sampai akhirnya ditarik paksa saya keluar berkali-kali. Terus saya juga masih banyak barang-barang aku di dalam, aku ngetok-ngetok pintu, masuk lagi. Sampai akhirnya tuh continue kita saling konflik ya, mulai dari ya kita berdua sama lah ada verbal abuse, namun pertama kali yang melakukan kekerasan verbal itu dari dia. Tidak ada asap kalau tidak ada api sebetulnya. Tapi di sini dia ini tidak pernah mengakui karena merasa awal-awal yang dia lakukan ke aku tuh tidak ada video. Akan tetapi zaman dahulu tidak ada handphone jadul, tidak ada kamera-kamera. Setiap kasus apapun sampai pembunuhan pun tetap polisi bisa terdeteksi. Bukan berarti kalau misalnya apa yang kamu lakukan itu tidak terekam oleh adekmu, bukan berarti kamu tidak melakukan. Biarkan di sini penyidik yang bekerja gitu kan. Karena di sini juga ada scientific proof. Disitulah gunanya saksi ahli dari forensik, dari kedokteran. Ketika pembunuhan tidak ada video, tidak ada CCTV, otomatis scientific proof yang bekerja. Contoh yang sekarang ini kan FS, penembakan itu kan tidak ada videonya atau CCTV-nya, tapi kan tetap bisa terungkap. Jadi di sini bukan berarti ketika kamu melakukan kekerasan terhadap saya tidak terekam oleh saya ataupun adikmu, bukan berarti kamu tidak melakukan. Jangan menjadi lelaki pengecut
be gentleman. Akuilah kesalahan kamu. Jangan merasa teraniaya, jangan playing victim. Kamu ini laki-laki. Laki-laki itu harusnya melindungi. Ini saya sendiri tapi kayak dikepung sampai 7 pengacara, kakak beradik, mereka semua menyerang aku. Cyberbullying. Kemarin sendiri kan saya dibilang penipu di sini. Gitu kan. Anda tidak pantas menjadi dokter, Anda penipu. Gitu kan. Di situ aja sangat menyedihkan gitu. Dan di sini silahkan kalian menilai saja. Saya perempuan, saya sendiri, kemudian banyak slandering comments, kemudian ini juga yang kemarin kan ya, percakapan orang lain dijadikan bukti, padahal pengacaraku itu untuk di Bogor itu adalah Bang Fahmi Bahmid, pengacaranya Kak Niki. Kalau di Jakarta itu Bang Fitra, tapi Bang Fitra ke bawah-bawah. Oke, gitu kan. baik. Ya, memang sebenarnya kita memberikan kesempatan untuk Dokter Siska untuk bisa memberikan jawaban ya, dan juga harus berimbang, di mana kemarin di Kevin, sekarang Dokter Siska. Sebenarnya biarkan mereka juga berdua yang bisa menyelesaikan, karena apa yang terjadi ya ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa mereka ceritakan, ada yang tidak terekam, ada yang tidak ini, tapi kami sebagai media harus ada di tengah, di mana kami memberikan kesempatan juga kepada Dokter Siska untuk bisa memberikan hak suaranya, menjawab semua jawaban-jawaban dari Kevin kemarin ini ya. Oke, kita akan istirahat dulu sebentar. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies obrolan. Ini roti belum datang, Oma. Dari lo nggak ada duit, lo kebanyakan ngomong lo. Ini Ayo beliin roti. GoPay minjem orang lo ah. Sekarang ini ganti cash. Gue sakit hati. Pak pengacara, saya sakit hati. Sakit hati nggak boleh pakai kutek ya ini. Udah ya, bintang tamu habis ya. Ada nih, ada. Aduh, apa lagi sih ah? Ini tanya. Ini ada udah master loh, Say. Ini masternya. Ya makanya ditutup dengan kayak begini. Jadi weekend kita menyambutnya dengan baik. Aji Kestari Solo. Masih ada tamu Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak ada? Belum, ini lagi. Oke. Sekarang kita ada 2 artis yang sering punya masalah dan selalu ribut ya. Kita panggil langsung ini dia, Eli Sugigi dan Irma Darmawangsa. Ngapain lagi sih? Mau ngapain lu berdua? Yang pasti bukan main gigit-gigitan. Kita mau boxing. Lo mau nonjok? Lo tonjok sampai mundur, coba bisa nggak? Persiapan mereka untuk tinju. Po Eli udah sampai ke dokter gigi, lu bikin dia nyetak khusus ya. Iya, kemarin. Iya, Po. Iya, dia nyetak khusus karena dia nggak bisa langsung, nggak ada. Kalau beli langsung kan nggak ada. Jadi untuk keamanan, karena nanti di hari Senin untuk tinju antara Po Eli dan juga Irma, itu yang menjadi juri adalah bentar. Yang menjadi juri adalah langsung Chris John. Ketawa itu berkah. Nih. Nah, Po Eli dan Irma ini memang sering ribut satu sama lain. Kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Ini makanya daripada saling ribut, mendingan kita kasih arena aja buat mereka nanti di hari Senin ya. Di hari Senin ya. 3 Oktober. Oke, tapi Igun mau lihat sama Ayu, silakan masuk arena dulu. Kira-kira apa yang mau? Ayo, support Irma kan yuk. Oke. Oke, silakan. Masuk. Oma, gue ngomong ini ke Irma. Irma, lu ketonjok ini gimana ini? Udah permanen. Masing-masing ada kelemahan, satu hidung, satu gigi. Ngerti nggak? Benar. Aku juga takut jaga-jaga. Iya. Coba
Nanti pada saat kalian tinju ya, ini wajib. Aku udah sering ngumumin, kalian bisa datang semua nanti di hari Senin di Ketawa Itu Berkah. Jadi kalian mau dukung siapa itu bisa, ya. Irma sama Poeli ya. Silakan masing-masing minta dukungan sama pendukung kalian masing-masing dan boleh datang langsung ke studio 1 Trans TV. Irma dulu beneran. Oke, buat semua pendukung Irma Dharma Wangsa, jangan lupa untuk support Irma ya. Support Irma. Adu boxing sama Ya, kalau saya mau bilang, saya mau undang buat teman-teman yang tinggal di daerah Dharma Wangsa, Prapanca, Wijaya, ya. Pada datang. Datang ya ke studio Trans TV. Hai, aku Poeli Sugigi. Bagi warga Cipinang, bagi warga rumah gue tuh, Bogor, Bandung. Lu di Cipinang sekarang? Hah? Bisa 13? Cipinang, Bogor, Bandung. Berisik. Ini lahan lu juga dulu. Tapi kalau ngomong diam dulu. Iya. Bos ngomong nih bos. Iya. Datang ke Trans TV acara Ketawa Itu Berkah jam 18.30 hanya di Trans TV. Bebas pokoknya. Acara mulai 18.30, masa pada datang 18.30? Datangnya jam 5 sore udah kumpul di Trans TV. Bebas, tidak bayar, masuk gratis. Pokoknya datang aja ya. Pada bawa makan dan minum sendiri. Tahu gua boxing tonjok-tonjokan bukan adu mulut loh. Enggak, ini kan mereka lagi minta dukungan. Oke, coba Irma, bagaimana trik-trik lu untuk Poeli? Oh, latihan. Trik gampang. Pokoknya yang penting gue udah ketahui kelemahannya Po Elsu. Iya. Udah tahu dia. Kalau saya emang nggak pernah latihan. Kalau dia udah latihan. Pokoknya gue bikin gusinya sampai mendem ke dalam. Berarti lumayan Po lo ikutin ajang ini Poeli. Lumayan lo ikut ajang ini, mundur lo. Kenapa? Aku mundur alhamdulillah nggak boleh ke dokter ya. Jadi gini dong Lina. Lo gini, nggak usah diperjelas. Jangan takabur dulu Irma. Oh iya benar. Jangan, aku nggak pernah takabur jadi orang. Lawan. Lawan pasti lawan. Tapi nggak nanti dong diketahui itu. Begini. Mereka pada begini emang ada hadiah dari Ketawa Itu Berkah. Ada 2 miliar lu. Ada hadiah. Dari Ruben, Raffi Ahmad, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting semuanya. Ruben Onsu, Ruben Raffi, semua Anwar. Gua aja tadi minjem duitnya Ayu 1 juta. Katanya ada mau sponsorin. Oke. Apa yang didoa? Jadi kalau kalian menang ada hadiah nggak buat supporter kalian? Aku udah sama artis lah, kan aku lagi beli rumah, siapa tahu menang ditambahin beli rumah. Raffi Ahmad janji lagi tuh kan beliin rumah. Iya. Iya, ntar kita tagih di sana ya. Iya. Ruben? Apa? Gue lagi bangun rumah, jangan nanya-nanya gue deh. Gua aja bergantung sama dia. Pokoknya buat supporter Irma Dharma Wangsa, kalau Irma menang, nanti semua supporter kita mau ajak makan di angkringan. Cuman 2.500. Gue kepengen ke daerah Cempaka Putih deh. Iya. Iya kan, daerah rumah lu kan tuh. Iya kan. Maksudnya emang di sana orangnya matanya abu-abu gitu ya. Gua kan orang barat. Orang barat. Sulawesi Barat. Tuh lu tanya tuh. Aku parah lu. Ya. Oke. Jadi kalau Ayu, Ya. Ayu dukung siapa? Dukung. Ya, udah dong. Ini. Kalau dari gerak-geriknya sih kayaknya Irma lebih lincah ya. Dia udah punya banyak Tenaganya gokil nih. ngelatih. Kalau gua kan latihannya baru-baru ini. Makanya gue tetap jagoin lo. Nih, lo belum pernah kena gigitannya. Kan boxing bukan gigit-gigitan. Ya, ingat ya, aku gak bakal gigit lu jangan nyekek gue ya. Lu jangan pakai gitu kan, udah gitu dibagi. Cekek banting jangan. Oh, lu jangan nonjok besok. Apa tuh? Apa yang spesial di pertandingan tinju kalian nanti?
Yang spesialnya. Coachnya datang ya katanya ya? Datang, coachnya Kita datang. coachnya memang profesional. Aku sudah datang coachnya semuanya. profesional. Profesional. Siapa coach sih? Iya, aku mah belajarnya sama coach yang... Kalau aku coachnya namanya Bang Feby Levi. Itu coach aku tuh. Ya, juara Kalau aku coachnya Irfan Sebastian. Bodoh amat. Lu peduli nih berantem, Lagi nanya roti ini gimana? Roti apa? Oke, udah terserah lu mau roti mau datang mau enggak, bodo amat. Beli roti sekali ungkitannya seminggu, males. Ajak semuanya jangan lupa nonton hari Senin karena akan ada pertandingan yang hebat. Ya, jam 1 silakan. Jangan lupa pemirsa Trans TV yang setia, hari Senin di Ketawa Itu Berkah. Jam berapa ini, Mak? Tadi lu ngomong ketawa itu. Ketawa Itu Berkah. Setengah tujuh. Jadi kalian mau datang dari jam sebelum setengah 7 ya. Artikulasi. Ya dari sebelum setengah 7 kalian harus datang karena kita akan lihat akan pertandingan hebat antara Irma Dharma Wangsa dan juga Eli Sugigi. Ketawa itu berkat Trans TV. Yang pertama datang di Dua Nis Obrolan Manis. Oke, baik silakan untuk para petinju yang mau promo silakan. Para penonton ayo. Ayo berdiri. Bangun teh, lu jangan kalah. Para penonton. 5, 4, cepet. Oke, sekali lagi untuk Gua mau seluruh weekend nih. pemirsa dan supporter Irma Dharma Wangsa. Tinju kita. Anak Di bener. Trans TV, di Trans TV, di Ketawa Itu Berkah. Live tanggal 3 Oktober 2022. Oke. Jam 6 sore. Baik, dokter terima kasih banyak sudah hadir. Nisa terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, sukses ya. Udah kredit title, ini ada bintang tamu gue yang lain ya. Oke, terima kasih. Pokoknya tetap semangat dan semuanya bisa selesai dengan baik-baik ya. Amin. Sampai ketemu lagi nanti di Ketawa Itu Berkah. Bye.